lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita kembali memuji, mengagungkan, membesarkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih mengkaruniakan kepada kita nikmat kehidupan dan kesehatan sampai di subuh yang keempat di bulan yang mulia ini, di bulan suci Ramadan. Dan semoga amal puasa kita, amal soleh kita di 3 hari Ramadan yang telah berlalu diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga berdoa agar hari ini dan hari-hari esok tersisa daripada hari-hari Ramadan, kita berdoa agar kualitas ibadah puasa kita ataukah kualitas amal-amal soleh kita semakin kita bisa tingkatkan, paling tidak kita bisa menjaganya. Kalau memang berat untuk meningkatkan kualitas ibadah kita tersebut, paling rendah, paling tidak kita menjaga kestabilan daripada ibadah-ibadah yang telah kita tunaikan, yang telah kita lakukan di bulan yang mulia ini, di bulan suci Ramadan. Hadirin yang berbahagia, ada satu riwayat dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam berupa 7 nasihat atau 7 petuah, yang dimana ke-7 petuah ini, ke-7 nasihat ini singkat tetapi begitu besar makna dan kandungan daripada nasihat tersebut. Diriwayatkan bahwasanya Nabi kita mengatakan, badiru bil a'mali as-solihati sab'an. Jadi kata Nabi, bersegeralah beramal soleh, bersegeralah beramal kebajikan sebelum datang kepadamu 7 perkara. Ke-7 perkara itu beliau mengatakan yang pertama adalah ginan mulghiyah, kekayaan yang membanggakan. Yang kedua, faqran munsian, kefakiran yang melupakan. Yang ketiga, maradan mufsidan, sakit yang merusak. Yang keempat,
haraman mufannidan, tua yang melemahkan. Yang kelima, mautan mujahizan, kematian yang tiba-tiba. Yang keenam, ad-dajjal, syarrun ghaibun yuntazar, yaitu dajjal, makhluk Allah yang masih gaib, tetapi dia adalah keburukan yang sedang dinanti, sedang ditunggu. Dan yang terakhir, as-sa'atu fas-sa'atu adha wa amar. Dan yang ketujuh adalah hari kiamat. Dan hari kiamat itu adalah sesuatu yang mengerikan dan sesuatu yang menakutkan. Nah, ini 7 petuah, 7 nasihat dari Nabi kita. Yang pertama adalah ginan mutghiyan, kekayaan yang menjadikan seseorang itu berbangga, kekayaan yang menjadikan seseorang itu melampaui batas sebagai seorang hamba yang fakir, kekayaan yang menjadikan dirinya mengambil bagian-bagian daripada sifat-sifat Allah, mengambil bagian daripada hak-hak Allah. Itulah kekayaan yang tercela. Itulah kekayaan yang Nabi SAW peringatkan agar kita berhati-hati, agar kita bersegera memperbaiki diri kita, bersegera memperbaiki keimanan kita, bersegera memperbaiki kesolehan kita, bersegera memperbaiki kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya kesolehan kita, kedekatan kita kepada Allah, ilmu kita tentang Islam, itulah yang akan membentengi kita daripada sifat kebanggaan setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kepada kita memiliki harta melebihi daripada orang lain. Dan itu adalah merupakan ketetapan Allah. Harta kita, kekayaan kita itu adalah merupakan takdir Allah, merupakan keputusan Allah. Tetapi tidak sedikit dari mereka-mereka yang Allah takdirkan untuk memiliki kelebihan duniawiyah, mereka mampu menjaga apa yang telah Allah karuniakan kepadanya. Itu adalah merupakan kelebihan, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Harta benda yang kita miliki melebihi daripada harta benda orang lain. Kekayaan yang kita miliki melebihi dari sebagian banyak orang. Itu adalah fadlullah. Itu adalah kelebihan yang memang Allah berkehendak untuk kita memiliki kelebihan tersebut. Yang memang Allah berkehendak untuk menjadikan dari sebagian kita ini ada yang berkepunyaan melebihi daripada yang lainnya. Ada yang melebihi
daripada saudara-saudaranya, maka itu adalah fadlullah, itu adalah merupakan keutamaan yang perlu untuk kemudian kita jaga. Makanya para orang-orang soleh yang kemudian diberikan kelebihan dari harta mereka, itu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma ja'alni abidakal ihsan la abidakal imtihan. Itu doa mereka. Orang-orang yang telah Allah lebihkan dari sisi harta dunia, orang-orang yang telah Allah lebihkan dari sisi harta benda, karena itu adalah merupakan kehendak Allah. Ada hikmah kenapa Allah mengkayakan kita. Ada pelajaran kenapa Allah melebihkan harta kita dari saudara kita, dari orang lain, untuk kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang soleh itu senantiasa berdoa dengan doa tersebut, Allahumma ja'alni abidakal ihsan la abidakal imtihan. Ya Allah, jadikanlah saya ini sebagai hambamu yang senantiasa berbuat ihsan, berbuat kebaikan dengan karunia yang engkau berikan kepada aku. Dan jangan jadikan saya sebagai hambamu yang imtihan, hambamu yang diuji dengan ujian berupa harta, tetapi kita tidak mampu kemudian mengalahkan atau mampu menundukkan ya daripada keburukan yang ada pada harta tersebut. Makanya kenapa kemudian ada syariat untuk kita mengeluarkan harta benda kita berupa zakat, berupa sedekah, berupa infak, itu untuk menjadikan kita sebagai hamba yang dalam kata Nabi tadi, ginan mudghiyan, kekayaan yang menjadikan kita melampaui batasan-batasan yang seharusnya ada pada diri kita sebagai seorang manusia, sebagai hamba Allah yang di dalamnya ada perintah-perintah, sebagai hamba Allah yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan. Karena memang terkadang kekayaan itu menjadikan kita lupa dengan siapa diri kita. Makanya dalam sebuah hikmah dikatakan, dakhalna ila dunya biduni syai'in. Kita masuk ke dalam dunia ini tanpa membawa apa-apa. Wa ta'arrakna fi dunya ala kulli syai'in. Lalu setelah kita hidup di dunia ini, maka kita pun tergoda, kita pun merasa memiliki semua apa yang ada di muka bumi ini. Wa kharajna minad dunya bila syai'in. Dan ketahuilah, suatu ketika kita akan keluar dari dunia ini tanpa membawa apa-apa pun dari harta tersebut. Wa yuhasibuna fil akhirati ala kulli syai'in. Dan ingatlah, kita akan dihisab di hari kemudian pada segala apa yang kita miliki. Maka itu yang merupakan petuah dari Nabi, petuah daripada Rasulullah, agar kita kemudian memiliki sikap tawadu, memiliki sikap rendah diri dengan apa yang Allah karuniakan kepada kita. Dan itu adalah merupakan hal yang perlu kita syukuri. Harus kita syukuri itu. Ketika Allah kasih kepada kita kelebihan yang tidak Allah berikan kepada saudara-saudara kita, berbagi, karena pada hakikatnya itu bukanlah sesuatu yang merupakan milik mutlak kita. Makanya dalam sebuah hikmah juga dikatakan bahwa
bukanlah tentang apa kita miliki dalam kehidupan kita di dunia ini, tapi sesungguhnya apa yang kita miliki di dunia ini adalah tentang apa yang ada di hati kita. Ini yang pertama, bagaimana nasihat daripada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah fakran munsian, kefakiran yang melupakan. Apa maksud daripada kefakiran yang melupakan itu? Maksudnya adalah kadang kefakiran itu memang adalah merupakan sesuatu yang tidak mudah bagi sebagian orang. Kefakiran itu memang adalah sebuah takdir yang tidak semua orang mampu untuk bertahan dengan takdir tersebut, mampu kuat dengan keadaan tersebut. Tidak semua orang mampu kuat. Tapi seperti itulah kehidupan. Seperti itulah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang Allah tetapkan kepada kita, maka ketetapan itu harus kita ridho dengannya. Kita harus siqah bahwasanya ada hikmah di balik daripada ketetapan tersebut. Kita harus jujur. As-siqatu wasidqi. Siqah kita. Tidak mungkin ketetapan Allah ini tidak ada baiknya untuk kita. Ada baiknya ketetapan tersebut. Makanya kesikahan itu harus kita tanamkan. Dalam sebuah hikmah mengatakan bahwa mahma kanatil hayatu sa'bah, bagaimanapun hidup ini begitu berat kita lalui, bagaimanapun hidup ini begitu berat kita jalani, wa mahma kanatil abwabu mughlaqah, dan bagaimanapun pintu-pintu kehidupan yang kita inginkan semuanya tertutup. Ya, karena di antara karakter manusia adalah memiliki. Itu karakter utama daripada setiap insan, setiap manusia. Keinginan untuk memiliki. Tetapi tidak semua keinginan kita itu Allah bukakan di depan kita. Tidak semua kehendak kita itu Allah berikan. Mungkin keinginan kita itu kenapa Allah tidak kabulkan? Ada rahasia ilahi yang kita tidak tahu. Ada kebaikan yang Allah inginkan dari kita, atau Allah tahu kelemahan kita. Kapan Allah berikan pintu-pintu dunia tersebut, kita akan jatuh, kita akan terperosok ke dalam sebuah kedurhakaan. Makanya hikmah itu mengatakan mahma kanatil hayatu sa'bah, bagaimanapun hidup itu berat. Dan memang hidup ini berat. Hari-hari ini memang hidup itu berat. Wa mahma kanatil abwabu mughlaqa, dan bagaimanapun ketika kita ingin berjalan, ternyata di sana pintu tertutup dunia kita. Kita berjalan ke jalan yang lain lagi, ternyata pintu di sana juga tertutup untuk dunia kita. Kita belok lagi untuk mencari keinginan dunia kita, ternyata di sana juga terkunci rapat. Tidak ada celah untuk kita bisa masuk. Kita masuk ke pintu belakang lagi, ternyata
di pintu belakang lebih rapat tutupannya. Kadang seperti itu kehidupan kita. Tetapi dikatakan dalam hikmah tersebut, fata'akkad, yakinlah annal ladzi syaqqal bahr li Musa qadirun ala an yaftah lakal abwaba al-mughlaqah. Jadi diyakinkan kita, yakinlah bahwasanya zat yang telah membukakan pintu bagi Musa, membuatkan jalan kehidupan bagi Musa, membelah lautan keselamatan bagi Musa, qadirun ala an yaftah lakal abwabal mughlaqah. Zat itu juga mampu, bahkan sangat mudah untuk membukakan kepadamu pintu-pintu dunia yang tertutup tersebut. Cuman tinggal menunggu kesikahan kita sebenarnya. Tinggal menunggu keyakinan kita sebenarnya. Tapi kalau kita punya kesikahan, kita punya ketenangan hidup, kita punya keyakinan, maka tidak ada pintu yang sekuat apapun, tidak ada pintu sebesar apapun yang tertutup. Kalau Allah berkehendak, pintu itu dengan sekejap Allah bukakan untuk kita. Tinggal menunggu kesabaran dari kita, tinggal menunggu kesikahan dari kita, tinggal menunggu keyakinan dari kita. Namun kebanyakan dari kita tidak bisa untuk bersabar. Namun kebanyakan dari kita tidak bisa memiliki kesikahan dan memiliki keyakinan. Pada akhirnya dia pun mencari jalan, mencari pintu yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini seperti itu. Hari ini bagi sebagian besar daripada saudara-saudara kita memang hidup dalam keadaan, dalam kondisi yang mungkin jauh daripada kehidupan kita hari ini. Banyak saudara-saudara kita, bahkan mungkin ada di sekitar kita, bahkan mungkin ada tetangga kita yang mungkin untuk berbuka puasa pun tidak mampu, yang mungkin untuk sahur pun sangat berat. Ada. Karena seperti itulah kehidupan kita hari ini. Bahkan kadang kita pun pernah merasakan hari-hari tersebut. Kita pun pernah merasakan, mengalami waktu-waktu tersebut. Tapi kita bersabar. Kita yakin, kita siqah, dan pada akhirnya kita dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kehidupan kita seperti hari ini. Makanya ada satu hikmah Arab mengatakan bahwa as-siqatu, kesikahan itu, dia seperti bausalah bagi perahu. Perahu itu ketika ingin berlayar, dia butuh yang namanya bausalah. Apa itu bausalah? Kompas. Maka seperti itulah kedudukan as-siqah dalam kehidupan. Keyakinan kita, keyakinan dalam kehidupan ini kita harus jadikan dia sebagai kompas kehidupan kita. As-sidqu karih. Adapun kejujuran kita dengan kesikahan kita itu as-sidqu itu diibaratkan seperti ar-rih. Dia seperti angin yang akan menghantarkan perahu tersebut ke daratan. Makanya kedua ini harus ada dalam hidup kita ketika kita berada pada kehidupan yang memang tidak seperti yang kita inginkan. As-siqah, kita siqah dan kita jujur dengan kesikahan tersebut. Karena kadang orang siqah tapi tidak jujur dengan kesikahannya. Ya, jadi ibaratnya siqah itu seperti kompas dan as-sidqu itu ibaratnya seperti angin. Bagaimanapun perahu itu, ya, kekuatannya kuat untuk berlayar. Ya. Dia punya kompas, dia punya arah petunjuk.
tetapi tidak ada angin yang mendorong perahu tersebut untuk sampai kepada tujuannya, tidak akan sampai perahu itu. Ya. Sama juga dengan kehidupan kita. Ketika kita punya keyakinan, kita punya as-siqah, tapi kita tidak mendorong kesikahan kita tersebut dengan as-sidquh, maka kita tidak akan sampai kepada apa yang menjadi keinginan kita. Maka fakran munsian, walaupun memang kefakiran itu kedudukannya lebih rendah daripada kemiskinan. Miskin itu lebih tinggi sedikit derajatnya daripada fakar. Kalau miskin itu dalam surah Al-Kahfi ya diceritakan bahwa orang-orang miskin itu dikatakan memiliki perahu. Wa kanat limasakin ya'maluna fil bahar. Ya, jadi perahu-perahu itu adalah miliknya orang-orang miskin yang mereka punya pekerjaan sebagai nelayan. Artinya miskin itu ya sampai ada yang memberikan makna bahwa miskin itu artinya dia punya makanan yang masih bisa mencukupinya untuk kebutuhan seharinya. Tapi kefakiran itu, orang fakir itu dia punya tetapi tidak cukup untuk diri dan untuk keluarganya. Ya. Nah, kadang dalam kondisi seperti itu memang tidak mudah, ya, tidak mudah untuk berada pada kondisi yang paling terendah daripada level kehidupan seorang manusia dalam persoalan duniawiyah. Itu persoalan duniawi itu level terendah ya daripada manusia. Ya. Tetapi ada juga yang subhanallah ya, memang ingin dengan kehidupan tersebut. Ada juga. Makanya ada salah seorang orang soleh itu di zamannya Umar ibnu Abdul Aziz berdoa dengan doa yang kemudian membuat Umar marah. Apa doanya? Dia berdoa, Allahumma ja'alni min ibadikal qalil. Ya Allah, jadikanlah saya sebagai hambamu yang sedikit. Maksudnya ya Allahumma ja'alni min ibadikal qalil. Ya, karena ya Allah, jadikanlah saya di antara hamba-hambamu yang qalil, yang sedikit. Ya. Maksudnya di situ ya itu artinya sedikit orang yang diuji dengan keadaan hidup seperti itu tetapi mampu untuk kuat, mampu untuk tetap menjaga keyakinannya, mampu tetap kuat menjaga keimanannya. Sedikit. Ya. Sedikit untuk ya. Nah, jam berapa suruh? Ya, jam 6.09. Iya. Kemudian kita persingkat saja. Yang ketiga yaitu marah dan mufsidan. Sakit yang kemudian mufsid. Ya, makanya kita berdoa. Ya, kalaupun Allah menguji kita dengan sakit, maka kita berdoa. Sakit itu tidak menjadikan kita kemudian jauh atau menjauh daripada ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah. Ya. Di sini juga memberikan kepada kita bahwa ada sakit yang mufsidan, ada sakit yang memang merusak keimanan. Ya. Ada sakit yang merusak keimanan, ada sakit yang merusak kesolehan. Ya. Artinya sakit yang dia jadikan sebagai alasan, ya, untuk meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Maka kita berharap bahwa kita tetap dalam keadaan kondisi kita sehat, dan kalaupun kemudian sakit datang dalam kehidupan kita, kita berdoa agar sakit itu tidak menjadikan kita melepaskan tali-tali kesolehan kita. Begitu banyak rukhsah, ya, banyak keringanan dari Allah ketika kita sakit. Ya, maka ambil rukhsah tersebut, ambil keringanan tersebut. Kemudian yang keempat, haraman mufannidan. Ya, masa tua yang semua kita pasti akan sampai kepada masa tersebut. Tetapi ada yang mufannidan, ya, ada yang memang ya, dan kita tidak berharap masuk dalam golongan itu. Ya, kita tua, tetapi ternyata tua itu melemahkan kita untuk menjaga
kestabilan kesolehan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita berdoa kepada Allah. Kalaupun memang Allah takdirkan kita hidup dalam usia yang panjang, ya, dan memang itu lebih baik, sebaik-baik usia itu adalah usia panjang dan bagus amal. Makanya dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun nasi, ya, bahwa sebaik-baik manusia itu mantola umruhu wa hasuna amaluhu, panjang usianya, panjang umurnya, dan bagus amal. Ya, ini kita berdoa. Ya, kalaupun kita ditakdirkan untuk memiliki usia 70, 80, 90, 100, akhir tahun 2025 manusia tertua di dunia wafat usianya 131 tahun. Ya, 131 tahun di Saudi. Ya, dia masih sempat menikah pada usia 101 tahun. Ya, masih sempat menikah, ya, pada usia 101 tahun. Jarak anak pertama dengan anak terakhir itu 70 tahun. Ya, jadi jarak anak pertamanya dengan anak terakhirnya itu 70 tahun. Dan alhamdulillah masih sempat menikah. Ya, di usia 101 tahun dan masih kuat. Ya, jadi itu. Ya. Nah, itu tentu salah satu yang menjaga kekuatan tubuh fisik orang tersebut adalah doa. Ya, berdoa kepada Allah supaya walaupun dengan bahasa kita, bahasa Indonesia kita berdoa. Ya Allah, panjangkanlah usiaku, panjangkanlah umurku, dan jagalah amal kebaikanku. Begitu. Dalam hadis Nabi dikatakan seperti itu. Khairun nasi, sebaik-baik manusia, mantola umruhu, yang panjang umurnya. Ya, karena tidak sama itu orang yang bertemu Ramadan ini dengan yang tidak bertemu dengan Ramadan tahun ini, tidak sama. Ya, kan ada riwayatnya itu. 2 orang bersaudara, satu wafat dalam keadaan jihad fisabilillah, meninggal dalam keadaan jihad. Maka saudaranya datang mengadukan kepada Nabi bahwasanya, ya, saya telah didahului oleh saudara saya, ya, ke dalam, ya, surga. Ya, Nabi pun, ya, tidak. Ya, karena Nabi pun mengatakan, ya, bahwa tidak sama antara orang yang bertemu dengan Ramadan dengan yang tidak bertemu dengan Ramadan. Ya, bayangkan kalau kita masih diberikan peluang waktu oleh Allah bisa membersamai Ramadan sampai 40 tahun ke depan. Ya, dan setiap tahunnya kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar, tentu itu adalah merupakan karunia yang luar biasa. Nah, kemudian yang kelima ini juga yang sangat banyak hari ini adalah mautan mujhizan, kematian yang datang tiba-tiba. Maka setiap kita memang harus mempersiapkan diri karena, ya, kematian tiba-tiba ini sekarang begitu banyak, ya. Malam hari masih sempat olahraga, pagi sudah wafat. Ya, hari ini atau sehari sebelumnya masih sempat berkantor, ya, pagi subuhnya sudah wafat. Ya, hari ini kematian, ya, mendadak itu sangat begitu banyak. Ya. Maka kata Nabi, badiru bil a'mal. Ya, pokoknya amal yang bisa kita lakukan sebelum datang kepada kita kematian yang datang secara tiba-tiba. Makanya sebagian para ulama itu mengatakan bahwa penyakit jantung itu masuk dalam kategori ta'un. Ya. Orang yang sakit jantung tiba-tiba wafat itu dia masuk dalam kategori ta'un, wabah. Dan yang meninggal dengan penyakit itu kalau dia bagus ibadahnya itu wafat dalam keadaan dalam hukum syahid. Ya, ada sebagian ulama yang mengatakan ada 3 penyakit itu, ya, kanker, kemudian penyakit jantung yang datang tiba-tiba. Itu, ya, itu masuk dalam kategori ta'un. Ya, yang orang wafat dengan penyakit itu maka hukumnya adalah hukum syahid. Ya, makanya jangan lupa kalau kita
sebelum tidur berdoa. Ya. Bismikallahumma amutu wa ahya. Berdoa memang supaya kita masih dalam keadaan hidup. Ya. Karena tidak enak juga ya kita meninggal sementara masih banyak urusan-urusan yang kita harus selesaikan. Ya. Masih ada janjian-janjian kita ya. Apalagi yang janjian ngopi-ngopi kalau setelah Ramadan itu. Ya. Ayo kita janjian ngopi jam 4 ya. Banyak persiapan memang. Atau janjian buka puasa. Itu penting itu. Nabi tidak pernah meninggalkan doa itu. Setiap tidur itu. Tidak pernah Nabi tinggalkan itu. Bismillahirrahmanirrahim amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu, dengan kekuasaanmu, dengan kekuatanmu, dengan ya izzahmu, ya bangunkan saya setelah engkau mematikan. Kemudian yang keenam, Dajjal. Kata Nabi, itu adalah syarrun ghaibun yuntazar. Makanya dalam setiap tasyahud kita diperintahkan untuk berdoa. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Bahkan sebagian ulama mewajibkan untuk membaca doa tersebut. Artinya kalau kita tidak baca, ada kurang daripada ibadah sholat kita. Ada yang kurang dari ibadah sholat kita. Nah, kita baca itu, kita rutinkan itu setiap tasyahud terakhir. Ya Allah, hindarilah aku daripada keburukan kehidupan, keburukan dunia, ya, keburukan neraka, dan keburukan fitnatul dajjal. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh kata Nabi SAW, as-sa'atu adha wa amar. Dan bersegeralah beramal soleh, karena akan datang kepadamu suatu urusan yang besar, yaitu yang namanya hari kiamat. Dan para ulama kita mengatakan, hari kiamat itu terjadi pada setiap kita. Ya. Jadi hari kiamat itu terjadi pada setiap kita. Nah, para ulama kita mengatakan, apa kiamat tersebut? Kiamat itu adalah kematian. Ya, jadi kiamat itu ketika ya dikatakan bahwa kalau kematian itu telah datang kepada seseorang, maka kiamat itu telah terjadi pada dirinya. Ya, tetapi ada kiamat yang lebih dahsyat, yaitu kiamat yang akan menghancurkan alam semesta ini. Nah, saya kira ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita sampaikan 7 pesan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kekayaan yang membanggakan, kefakiran yang melupakan, penyakit yang merusak, ya, kemudian tua yang melemahkan, kematian yang datang tiba-tiba, kemudian Dajjal, ya, keburukan yang sedang tidak ada tetapi akan datang, dan as-sa'ah, hari kiamat. Sekira demikian. Barakallahu fikum. Kalau ada pertanyaan mungkin cuma satu saja karena sudah lewat juga waktunya ini. Ada yang mau ditanyakan atau tidak ada? Lebih bagus tidak ada sebenarnya. Ya. Ya. Lebih bagus tidak ada karena lewat juga. Ya. Ada? Oh ya, ada, silakan. Ada mic supaya didengar semua. Kalau bisa saya jawab insyaallah. Ya. Atau ya, mungkin tunggu mic, itu ada. Kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pembahasan tadi Ustaz, itu yang poin pertama itu yang tadi disampaikan Ustaz, kekayaan yang membanggakan. Ini kembali kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf. Itu kan beliau kan kayanya luar biasa, tapi mau ingin miskin, tapi tidak miskin-miskin. Apakah kekayaan itu karena diridhoi oleh Allah atau karena perjuangannya yang perjuangannya yang di jalan Allah, akhirnya beliau mau miskin tidak bisa. Itu pun sebaliknya Ustaz. Ini kan Abraham bin Auf ini kan orang
Muslim, Islam yang taat. Tapi pernah Ustaz saya sampaikan, para kaum kafir Quraisy itu kalau setiap musim haji itu mereka memberikan makan kepada jamaah saking kayanya, tapi mereka tidak bisa miskin, mereka tidak beriman. Bagaimana dengan dua kejadian ini, Ustaz? Abdurrahman bin Auf adalah orang yang taat beribadah dan kaya, mau miskin tidak bisa miskin. Yang kedua itu adalah orang kafir Quraisy yang kaya raya dan memberikan makan kepada jamaah haji, tapi mereka bukan muslim. Bagaimana pandangan dari dua sisi ini? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jadi memang Abdurrahman bin Auf itu sampai beliau pernah mengatakan, "Lau fatahtu hajaran lawajadtu zahaban." Kalau ada sebuah batu saya buka, maka saya akan mendapatkan di bawah batu itu emas. Ya, itu Abdurrahman bin Auf yang mengatakannya seperti itu ya. "Lau fatahtu hajaran lawajadtu zahaban." Kalau saya buka sebongkah batu, maka saya akan mendapatkan ada emas di bawah sebongkah batu itu. Artinya itu, makanya ketika hijrah, para sahabat itu kan tidak membawa apa-apa itu. Para sahabat ketika hijrah tidak membawa apa-apa. Abdurrahman bin Auf ketika hijrah ke Madinah tidak membawa apa-apa. Sampai ketika ingin dipersaudarakan oleh Nabi dengan orang Ansor, maka yang menjadi saudaranya itu ya menawarkan kepada Abdurrahman, ya, saya punya 2 rumah, silakan lihat yang mana kamu mau ambil. Saya punya istri, ya, ada 2, silakan yang lihat, pergi dulu, kalau kamu mau ambil. Tapi mengatakan tidak. Makanya orang Arab itu dikenal dengan al-iffatu. Orang Madinah dikenal dengan al-karam. Ya, jadi orang Madinah itu, orang Ansor itu dikenal dengan kedermawanan mereka. Sementara orang-orang Mekah itu dikenal dengan al-iffah. Apa itu iffah? Artinya iffah itu dia punya harga diri. Ya, mereka itu punya harga diri. Orang-orang Mekah itu, ya, tidak serta-merta ketika mereka ditawarkan langsung menerima. Itu artinya iffah itu. Walaupun sebenarnya dia butuh, tetapi ya mereka lebih lebih menjaga mereka punya wajah ini. Ya, karena memang bagi orang Mekah itu meminta itu sesuatu yang aib bagi mereka. Orang Mekah secara umum ya, itu orang Mekah secara umum itu meminta sesuatu itu, ya, bahkan ada dikatakan sampai pun mereka mati, walaupun mereka mati daripada meminta-minta, mereka lebih pilih mati daripada meminta-minta. Nah itu orang Mekah itu, ya, sampai dikatakan seperti itu, ya, walaupun mati itu mereka lebih pilih daripada harus mereka minta-minta. Nah, kalau Abdurrahman ibnu Auf memang sebagian sahabat itu artinya mereka ke Madinah tanpa membawa apa-apa, dan makanya beliau mengatakan daluni ala suq, tunjukkan saya di mana pasar. Nah, kenapa? Karena Abdurrahman bin Auf itu memang beliau telah mengetahui, memiliki sebuah sebuah ilmu tentang berdagang. Ya. Jadi ilmu tentang berdagang beliau itu sangat luar biasa, ya. Sehingga ya kemiskinan itu memang tidak ini. Nah, ada perkataan Ada perkataan para ulama kita mengatakan tentang Abu Bakar dengan Umar. Ya. Jadi Abu Bakar itu disifatkan, ya, la turidu dunya wala turidhu wala yuridhu, ya, afwan, la turidu dunya wala turidhu. Jadi dikatakan Abu Bakar itu, ya, tidak mau dunia dan dunia pun tidak mau kepadanya. Ya, jadi Abu Bakar itu dia tidak mau dunia dan dunia pun tidak mau kepadanya. Artinya, kalaupun Abu Bakar itu mau kepada dunia, maka dunia tidak akan mau kepadanya. Ya. Harta itu tidak akan mau kepadanya.
Kemudian Umar dikatakan dunia tidak mau kepadanya, ya. Kalau Umar itu, ya, kalau Abu Bakar dia tidak mau dunia, dan ya dunia pun enggan datang kepadanya. Kalau Umar, ya, Umar itu dikatakan bahwa dunia tidak mau kepadanya, tetapi dia mau dunia untuk kebaikan. Ya. Mungkin juga bisa kita katakan Abdurrahman ibnu Auf seperti itu. Ya. Jadi beliau itu mau dunia, tetapi tidak membuat dia lupa diri. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ya itu memang Allah sudah menjadikan Abdurrahman ibnu Auf itu, walaupun mungkin beliau, tapi apakah beliau ingin miskin? Allahu a'lam. Ya, apakah beliau punya niat untuk miskin? Allahu a'lam. Tetapi memang beliau bersedekah dan berinfak. Ya. Nah, adapun orang-orang Quraisy secara umum, ya, karena memang orang-orang Mekah itu sudah dikenal dengan kedermawanan mereka juga. Ya. Jadi sekiranya tidak ada kontradiksi antara orang kaya yang ingin bersedekah dan Allah, ya, akan mengganti semua itu ketika kita bersedekah. Ini kan cuma butuh ini, ya, butuh kesikhahan, ya. Ya, butuh kesikhahan, butuh keyakinan bahwa setiap harta benda yang kita sedekahkan itu pasti Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairal jaza. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua, dan mohon dimaafkan kalau ada hal-hal yang kurang dari apa yang kami sampaikan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sholat suruk dulu.